kematiannya, artinya kita sedang berpikir bahwa kita berkuasa atas nyawanya. Meskipun dalihnya adalah, saya ingin agar dia tidak kesakitan, itu bukan hak kita. Itu haknya dia. Dan bagaimana Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kedaulatannya adalah di dalam rencananya Allah sendiri. Tuhan mengizinkan kita menderita. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan. Itu sebagai pemurnian iman kita. Itu adalah cara bagaimana Tuhan ini bisa. Oke. Jadi kalau dikatakan bagaimana pandangan Alkitab mengenai itu mempercepat kematian, itu nggak boleh. Ya, karena Tuhan itu mengizinkan kita menderita di detik-detik kematian kita. Itu tujuannya untuk apa? Kalau mempercepat kematian. Ingat, mempercepat kematian. Itu nggak boleh. Jadi alasannya itu apa dulu? Kenapa kita melakukan itu? Tuhan mengizinkan manusia mengalami kesakitan. Tuhan mengizinkan, bahkan menghilangkan rasa sakitnya itu pun, itu sebenarnya tidak relevan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan mengizinkan itu di dalam kita. Di dalam kita, supaya apa? Di dalam penderitaan itu, kita diuji, sama seperti Rasul Paulus. Bukan berarti pengobatan itu nggak boleh ya. Sama seperti Rasul Paulus yang menderita, dia mengalami penderitaan, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan itu dan Tuhan tidak sembuhkan dia. Tuhan tidak sembuhkan dia. Tapi kasih karunia Tuhan di dalam Rasul Paulus, mengizinkan Rasul Paulus mengalami penderitaan itu menjadi tanda bahwa di dalam kelemahannya, Tuhan berkuasa atas hidupnya. Demikian juga orang-orang lain. Ya, termasuk kita. Jadi, tindakan seperti itu tidak baik. Jangan dilakukan lagi. Ya, itu nggak boleh. Gitu ya. Siapa tadi namanya? Uci. Boleh mau ke mikrofon? Halo? Ya. Jadi gini, walaupun memang ada dari dokter yang mengatakan ini dia bisa hidup hanya misal 30% seperti itu. Vonis dokter itu tidak gini. Vonis dokter itu tidak menjadi ketentuan. Vonis dokter itu adalah bentar ya. Vonis dokter itu adalah kenyataan, tetapi kuasa Tuhan adalah kebenaran. Jadi jangan kita kan sebagai orang beriman, kita jangan memberikan pengharapan kita di dalam vonis dokter. Tapi kebenaran yang di dalam kita, bahwa kita memiliki iman yang menimbulkan pengharapan, sehebat apapun penderitaan kita, itulah kebenaran. Jadi jangan terburu-buru. Gini, kamu ngambil kesimpulan, kita mengambil tindakan mendahului Tuhan. Kita mengambil tindakan mendahului Tuhan. Itu kita sedang merendahkan Tuhan. Kita mengambil bagian yang dari bagiannya Tuhan. Itu nggak boleh. Gitu.
Oke. Jadi intinya itu tidak diperkenankan di mata Allah seperti itu ya. Tidak diperkenankan. Nggak boleh. Oke Betul deh ya? Elia. Ya. Saya kemarin juga mau masuk ke sini agak susah sekali kan setiap hari saya tongkrongin, saya nggak bisa masuk, sulit sekali. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa masuk karena memang saya cari terus nih bagaimana, karena ini menjadi apa ya, PR gitu loh di setiap harinya gitu. Karena yang mungkin Elia juga tahu ya, kalau di Eropa itu kan ada banyak gereja besar juga banyak, tapi kan orang tuh sedikit yang untuk datang ke sana. Toh yang datang ke sana adalah orang-orang tua seperti itu gitu loh. Jadi untuk anak-anak muda itu jarang sekali, bahkan nggak ada gitu ya. Makanya saya lihat ke sana, walaupun saya bukan orang yang rajin ibadah, tapi saya rindu. Pada saat saya cari gereja ada tulisan gereja ditutup seperti itu ya. Makanya bersyukur kita yang tinggal di Indonesia, gereja di mana-mana punya kerinduan, banyak anak muda, banyak anak remaja. Kalau di sana sulit banget ya, hanya orang-orang tua yang bisa hadir di sana seperti itu. Oke, Elia, saya terima kasih banyak. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, shalom. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, tadi sudah benar deh, yang adik bilang tadi sudah benar itu ya. Sudah benar, itu nggak dibolehkan itu ya. Itu aja. Naikin lagi deh yang lain deh. Atanasia adalah tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat diobati, dengan tujuan mengurangi penderitaan yang tak tertahankan. Kontroversi sering muncul seputar etika, hukum, dan moralitas dari praktek ini. Beberapa mempertahankan hak individu untuk memilih, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dan implikasi sosialnya. Dalam pandangan Kristen, Etanasia umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan yang dianggap suci. Kristen mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki nilai yang tak ternilai. Pembunuhan secara sengaja termasuk dalam konteks etanasia dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran moral Kristen yang menghormati kehidupan dari konsepsi sampai kematian alamiah.